Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat semuanya, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur artinya kita mengenali pikiran dan jiwa. Itu yang perlu kita syukuri, karena banyak orang yang tidak paham bahwa dirinya ini sebetulnya diberikan sesuatu Allah yang sangat luar biasa, sehingga kebanyakan orang hanya mengeluh dan lain sebagainya, padahal sebetulnya sudah banyak sekali pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan sahabat semuanya yang saya hormati, untuk malam ini kita berikan topik bahwa kebenaran berbeda dengan pembenaran. Kadang manusia ini kalau ada sesuatu itu sulit untuk memperbaiki diri, tapi biasanya membela diri. Nah, disinilah ada istilah yang namanya ada kebenaran itu berbeda dengan pembenaran. Jadi kebenaran itu pasti, ya. Misalnya orang sidang di pengadilan, yang namanya kebenaran dan pembenaran itu tetap berbeda. Ya. Kalau kebenaran itu fakta yang ada, kebenaran itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Tapi kalau pembenaran itu sesuatu yang sebelumnya faktanya tidak ada dibenar-benarkan, itu namanya pembenaran. Nah, oleh karena itu marilah kita berselancar untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, itu ada istilah al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin, ya, gitu. Jadi al-haq itu hak, kebenaran itu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, maka kamu jangan ragu-ragu. Nah, kebenaran di sini dari Rabb, dan ada yang namanya kitab. Kitab itu mengandung petunjuk dan furqan, huda wa furqan. Jadi mengandung petunjuk dan juga pembeda. Nah, yang namanya pembeda, kalau kitab itu kalau kita memahami, kan kitab itu ada kitab yang tertulis, ya, ada kitab yang di dalam diri kita. Nah, tugas kita memang untuk selalu menumbuhkan, ya, furqan yang ada di dalam. Karena kitab sejati kita, ya, kalau kita membaca surat Al-Isra ayat 13-14 itu kan kita disuruh membaca kitab kita. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu itu bukan kitab yang di luar, itu suruh membaca kitab yang ada di dalam, ya. Jadi di sini ada furqan atau bisa membedakan. Manakala kita berbuat sesuatu yang tidak baik, pasti dari dalam ini menegur, ya. Bagi yang peka, ya, kalau tidak peka, ya
Pasti itu Pak. Ada kita mau bohong, atau kita mau mencuri, atau kita mau sesuatu yang tidak baik. Itu sebetulnya jangan mencari pencerahan yang di luar, tapi kita mencari pencerahan di dalam. Ya. Maka kadang manusia itu menyembah Allah yang gaib, tapi melupakan yang dohir. Kan wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu, kan. Dohir dan batin. Ya. Ada orang yang pergi jauh katanya mencari Tuhan, padahal Tuhan itu kan sudah dekat dengan dirinya. Nah, maka kita belajar dan beriman seutuhnya pada Al-Quran itu sebagai anugerah. Karena jarang orang yang mau belajar dan mengimani seutuhnya pada Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutkan kan dalam surat Al-An'am 116 itu kan, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, dia akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah. Itu artinya memang sedikit sekali, ya. Sedikit itu ya 15% lah, begitulah. Dan kalau kita bisa membuat diri ini ya dalam jalan ruhani, kita tidak memikirkan jasmani saja, tapi otomatis ruhani kita yang kita jalankan, ya, kita tahu rahasianya, tahu ilmunya, ya, tahu caranya, itu akan ada dampak yang luar biasa dan dapat kebahagiaan derajat yang tinggi di sisi Allah, ya. Itu otomatis. Dan Allah memberikan programnya itu sangat adil di semesta ini. Jadi tidak ada kekeliruan di semesta ini, karena program Allah itu ya sangat luar biasa, dan memang kasih sayang Allah itu tanpa batas. Tapi kadang manusia itu membatasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai prolog tadi sudah saya sampaikan ini ya. Untuk itu mari kita melihat ayat-ayat Al-Quran ya. Kita mulai dari surah Al-A'raf ayat 60 ya. Di sini kita melihat dulu zaman Nabi Nuh ya. Di sini ada pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh zaman Nabi. Jadi jangan dikira kalau wah Nabi, ada Nabi terus kemudian tokoh-tokoh itu, tokoh masyarakat ikut, itu belum tentu ya. Itu Nabi, apalagi cuma orang biasa. Di sini sebutkan ya, qala ya, qala al-mala'u min qaumihi. Berkata malak itu pemuka atau pemuka masyarakat, itu tokoh ya, tokoh masyarakat. Min qaumihi, dari kaumnya Nuh itu. Inna lana roka fi dhalali mubin. Sesungguhnya ya, aku atau kami memandang kamu itu berada dalam kesesatan, dol. Jadi Nuh itu malah dituduh dol, mubin yang nyata. Nuh kowe iki sesat, kan begituan ini cara bahasane. Kemudian qala ya, Nuh menjawab, ya qaumi, hai kaumku ya. Laisa bi dilalatun wala kini rasulum mir rabbil alamin ya. Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Nah ini loh, orang malak ya, al-malak itu kan tokoh masyarakat ataupun pemuka-pemuka ya. Dia ini yang seperti judul tadi, ini namanya pembenaran. Tapi yang di sini Nuh ini adalah kebenaran. Jadi kita berbeda di situ ya. Kalau hanya pembenaran itu menurut pikirannya sendiri, hawa nafsunya ini, para pemuka ini, para tokoh masyarakat ini mengatakan Nuh atasnya rasul atau nabi dikatakan sesat, dol ya. Ini kan luar biasa. Maka ceritanya kan panjang itu ya. Nuh itu dakwah siang malam ya, masyarakatnya ya seperti itu, sehingga dalam surat Nuh ayat 26 itu kan berdoa, ya Allah, orang-orang yang tertutup hatinya ini mudah-mudahan kaum masyarakat. Akhirnya kan juga dikabulkan, Nuh suruh bikin kapal, kan begitu.
bikin kapal. Tapi kapalnya ini kalau kita melihat surat Hud ayat 41-42 ya, bahwa ombaknya setinggi gunung, artinya memang kapal Nabi Nuh ini ya canggih sekali, bisa menyelam, bisa mengangkasa, anti gravitasi, dan alatnya juga canggih. Maka dalam surat Saba ayat 45 itu waktu Nabi turun, orang yang mendustakan ayat itu belum ada sepersepuluhnya dari teknologi umat dahulu. Nah, di sini. Maka kita jangan sampai seperti ini. Ya. Ini kan cerita Nuh dulu ya sebagai pembuka. Mari kita lanjutkan. Nah, para nabi dahulu ya, itu diperolok-olok. Ini surat 43 ya, ayat 7 ya. Surat 43 itu apa? Zuhruf atau apa ya? 41 Fusilat, 42 Asyura, kemudian 43 ya. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidakkah datang pada mereka dari nabi-nabi kecuali diperolok-olok atau ditertawakan, Pak. Yastahzi'un kan ditertawakan. Itu surah Al-Baqarah itu kan ada kan orang-orang munafik itu ya, wa idza laqul latina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinahim ya inna ma'akum innama nahnu mustahziun, orang yang menertawakan. Jadi kalau orang munafik itu kalau bersama orang beriman ya pura-pura, tapi kalau kembali kepada sayatinihim, tokohnya yang setan-setan yang tokoh itu kan hanya mentertawakan atau mengolok-olok. Jadi yastahziun itu mereka mentertawakan, ditertawakan, padahal yang namanya sini kan nabi ya, nabi ini kan yang dibawa kan namanya nabi, nabaun, yunabiun ya. Naba itu kan berita besar, yang dibawa kan berita besar, maka ada surat naba ya, artinya berita besar. Maka di YouTube itu kan ada berita besar, kalau tidak salah temanya juga ada, dan itu saya rekam di Sanawi kalau tidak salah ya, di apa lapangan ya. Jadi oh ternyata seperti itu ya. Nabi itu tidak langsung diterima umatnya. Ternyata kalau Nabi Nuh tadi malah dikatakan sesat, kalau di sini ya Nabi malah ditertawakan, diolok-olok. Jadi masyarakat itu sebenarnya sama saja, Pak. Dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Orang yang punya sifat itu, karena ya manusianya kan berputar-putar saja ya. Ada iman ya, ada yang mutakin, ada yang mukmin, ada muslim. Di sini ada yang kafir, ada munafik, dolim, musyrik, ya, dan lain-lain. Ya, itu selalu ada dalam setiap zaman. Surat 40, ya, surat Ghafir ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqqat bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, ini hampir sama ya. Ketika datang pada mereka rasul-rasul ya, rasul mereka itu dengan membawa keterangan bayyinah ya. Bayyinah kan ada surat bayyinah ini. Surat ke berapa tuh? Ada itu. Yang ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya, membawa keterangan, penjelasan atau bayan. Maka dulu ada istilah jadi bayan. Bayan itu berarti jelas-jelas gitu. Jadi kalau Pak Lurah gini, terus Pak Bayan jelas kita masyarakat. Ini dari bahasa Arab sebetulnya, dari bahasa Al-Quran. Tapi sekarang nek kota nggak ada bayan ya, di desa-desa itu. Pak Bayan itu dulu diwedeni ya. Orang bayar pajak, parani Pak Bayan ya wedi misal gitu ya. Ini. Jadi, tapi mereka itu ya, setelah datang Rasul membawa keterangan itu, malah mereka itu bergembira dengan yang ada pada mereka dari ilmunya ya, ya dari rumongso pinter ya. Ada Rasul bahwa penjelasan itu sudah sombong dulu dengan ilmunya. Nah, kalau sudah sombong dulu dengan ilmunya ya wah kakobim maka nubiyas itu tadi kan akhirnya dia juga apa
logislah atau nyatalah ya, hak bagi mereka itu apa yang mereka perlukan. Artinya mereka kena sanksi itu. Ini juga ada kata yastahziun, Pak. Ya. Jadi Rasul ini kan jamak ya, Rasulu. Kalau tulisan Rasul tidak pakai wawu, Pak, itu jamak. Kalau Rasul kemudian sinnya ini pakai wawu itu mufrad. Jadi ini berarti Rasul banyak. Jadi Rasul, maka terjemahnya Rasul-Rasul. Ya, membawa bayinah, tapi orang-orang yang tidak percaya itu di samping membantah dengan ilmunya juga dia memperolok atau mentertawakan. Nah, ini namanya Rasul membawa bayinah kebenaran, tapi orang-orang yang memperolok ini namanya adalah pembenaran menurut pikirannya sendiri. Maka berbeda antara kebenaran dan pembenaran. Ya ini mesti namanya tadi yang disebutkan tokoh ataupun di sini ya banyak pengikutnya, bukan sedikit ya. Ya itu. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi ya yang berhubungan dengan Rasul kan di sini menyampaikan ayat ya. Wa idza ra'au ayatan yastashirun, dan ketika mereka melihat suatu ayat mereka mengejeknya. Nah, salah satu tadi orang yang satu ya membantah, kemudian mentertawakan, memperolok-olok, dan juga malah mengejek ya, mengejek ayat. Didatangkan ayat itu mengejek. Maka sifat-sifat yang seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya istilahnya pembenaran, tapi kita harus mengikuti yang kebenaran. Surah 21 Al-Anbiya ayat 41 ya. Di sini sebutkan walakotis ya, tuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadina syahiru minhum makanu bi yastasiun. Nah, ini ada kata-kata yastasiun lagi ya. Dan sungguh telah diperolokkan beberapa rasul. Nah, lamnya lam takkid artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Jadi dan sungguh-sungguh ya. Ya. Di sini lantas ya walakot is tuh zia, sungguh-sungguh ditertawakan ya. Siapa? Rusulun. Nah, ini jamak lagi ya, karena sinnya tidak pakai wawu. Jadi berarti Rasul banyak. Mingkoblim sebelum Muhammad tuh Rasul-Rasul biasa ditertawakan ini. Maka ini untuk menghibur Muhammad waktu menyampaikan, misalnya ke Thaif katanya kan di dalam sah itu dibalangi, tapi kan tidak membalas ya. Masih berharap nanti generasinya, anak cucunya mau beriman kan begitu ya. Ini memang risiko ya. Jadi kata-kata yastasiun lagi. Sungguh ini berita-berita ini sangat benar sekali. Jadi orang-orang yang yastasiun adalah istilahnya ya pembenaran, tapi Rasul itu yang dibawa adalah kebenaran. Nah, kalau tadi ya ada di atas Nabi Nuh dikatakan dol, dikatakan sesat ya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat ayat ini ya, inna robbaka, inna sesungguhnya, Rob engko, huwa dia Allah, a'lamu lebih mengetahui ya, a'lamu lebih mengetahui. Ini isim a'dham atau kalimat superlatif ya. Biman dengan man siapa, dola yang tersesat ngan sabilihi dari jalannya. Jadi yang paling a'lamu, paling mengetahui itu adalah Allah Rob, bukan orang-orang para tokoh tadi yang disebutkan di dalam Nabi Nuh itu tadi. Dan apakah itu berlaku sampai sekarang? Nama ayat itu berlaku sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Pasti ada pelakunya, kalau ada ayat ada pelakunya. Nah, maka di sini disebutkan kalau Allah itu yang mengetahui hal-hal yang demikian,
yang tentang. Dan juga wa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah itu a'lamu lebih mengetahui orang-orang yang muhtadin mendapat petunjuk, ya, dari yang mendapat hidayah muhtadin. Nah, maka kalau sampai kita ada perbedaan dengan orang lain kemudian kita mengatakan sesat, ini artinya kita sudah menjadi Tuhan. Ini sangat berbahaya, ya. Kalau ada perbedaan kan ada solusinya, Pak, ya. Di dalam surat 6 ayat 159 itu nanti kalau ada orang gini-gini, itu bukan urusanmu, itu urusannya Allah, kan begitu, ya. Maka ayat ini harus kita pegang. Dan ini nanti saya tampilkan ada 3 ayat, ya. Jadi inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau ada orang ngaku, wah aku ini yang paling dapat petunjuk itu saya, nah, itu kita ragukan. Yang paling tahu Allah, ya. Kita tidak bisa melihat seorang itu dari dohirnya saja, artinya bagaimana perbuatannya, bagaimana, ya kita tapi lihat dohirnya, oh itu ya semoga mendapat petunjuk, tapi kita tidak boleh menjustifikasi, ya, siapapun, ya. Berarti ini tuntunan akhlak yang paling tinggi yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah pun tidak berani. Karena apa? Ayat ini Rasulullah paham. Pertama kali ayat ini yang menyampaikan kepada sahabatnya adalah lisan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad tidak berani melanggar ayat ini, ya. Itu tadi surat 68, ya. Nah, surat 68 itu surat Qalam kalau tidak salah, ya. Ayat 7. Kita lanjut satu masih, ya, hampir sama redaksinya, ya. Di sini surat 53, ya. Surat 53 itu surat An-Najm, ya. Najm itu artinya bintang, ya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika mablahuhum minal ilmi. Inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bimanih tada. Itulah sejauh pengetahuan mereka. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Nah, redaksinya bersama, ya. Inna rabbaka huwa alamu biman dola, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan menjustifikasi sana sini, ya, yang paling, ya, benar mungkin golongannya itu sudah melebihi dari Allah itu. Maka kalau saya ada orang yang golongan ini misalnya wah itu salah, itu salah, itu salah. Nah, terus saya tanya, sing tok nggo klambi nggo atribut itu berdiri tahun berapa? Tahun berapa, ya? Tahun 60, Pak. Lah saiki nek berdiri tahun 60, sadurunge tahun 60 ki ra nek kuwi apa salah kabeh? Logika kan pikir begitu. Kita harus menggunakan seperti Musa itu. Fir'aun ngaku Tuhan. Ya Musa aku ini Tuhan, kan begitu. Pakai alasan juga Musa. Lah nek kowe ngaku Tuhan terus mbahmu Tuhane sapa? Mbahmu Gusti Allah sapa? Fir'aun kan ya pentas-pentas to mrene. Nah, iya kan harus begitu kan. Nah, misalnya demikian. Kita harus wawasannya tuh humanis universal. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan tugasnya itu. Kalau Allah sudah berkata, ya inna rabbaka huwa alamu biman dola, kita tidak usah. Haknya Allah, hak prerogatif Allah kita. Nanti kita malah seakan-akan menjadi Tuhan. Itu, ya. Jadi kita harus, wah saya kalau ke masjid Bapak itu najis, ya. Ada saja. Memang Gusti Allah sing anu nggon mutok anu gitu. Enggak gitu caranya. Masih satu lagi yang berhubungan dengan ini, Pak. Ya, ayatnya surat Nahl ayat 125, ya, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya.
serulah kepada jalan Rabb engkau dengan hikmah dan mauidil hasanah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah ya dengan yang lebih baik. Nah, ini kata-katanya sama lagi, inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi. Sama redaksinya ya, tapi sini panjang ya. Kalau kita menyeru, mengajak, utngu itu kan mengajak, Pak. Maka sebenarnya doa itu mengajak atau menyeru Allah. Tapi kadang kita artikan meminta, ya, ut'u, menghadirkan Allah supaya dalam diri kita itu Allah hadir. Itu namanya doa, bukan kita menyuruh-nyuruh Allah, ya. Ya. Kalau kita mengajak ila sabili, kepada jalan Rob, itu harus dengan bil hikmah. Bil hikmah itu dengan bijaksana, ya. Artinya kan hikmah bijaksana. Tidak boleh kita mengejek, ya. Dalam mengajak itu tidak boleh mengejek, ya. Kita rangkul, kita baiknya misalnya ada gini, ada orang nggak pernah ke masjid, berarti tiba-tiba datang ke masjid. Ini kalau kita tidak bijaksana, ya, bagi orang yang ilmunya masih kurang bijak, wah dengarin yang masjid, tumben yang masjid, dilok neng ngono sesuk yang masjid. Kalau takmir yang bijaksana, wah ini neng masjid, takmirin nukok ke sarung karo baju koko, wah alhamdulillah kok neng masjid, saiki nang masjid kok bagus, ganteng kok, dilem gitu sesuk tukok neng minyak wangi barang, kan tidak apa itu. Nah gitu, jangan malah dilok ke tumben dan lain sebagainya, itu kan. Ya. Paham ya Bu? Nggih, kayane kok nggih mantuk tapi ra balik. Mantuk ra balik itu. Nggih. Kali guyon mawon niku ndak ngantuk tenanan gitu ya. Kita ulang lagi ya. Surat Nahl ayat 125. Jadi bil hikmah. Wala mauidhatil hasanah. Mauidhah itu pelajaran hasanah. Jadi ngajak itu yang kita kira yang baik dengan mauidhah. Jadi dengan tutur kata yang baik, jangan di kata-kata kasar dan lain sebagainya, itu kan. Nabi pun nanti gitu ya. Surat Ali Imran 159 itu sering kita tampilkan itu. Allah sudah mengatakan, Muhammad, kalau kamu itu karena kamu berlemah lembut, maka orang-orang itu dekat kepadamu. Tapi kalau kamu keras dan kasar, orang akan menjauhimu, kan begitu. Jadi mau itulah hasanah. Kalau terjadi jadalah, Pak, jadalah itu kalau diterjemahkan itu berdebat. Kalau saya mengatakan diskusi saja. Jadi diskusi, tukar pikiran dengan mereka itu juga harus billati hiya ahsan, ya, dengan cara yang ahsan. Ya, bukan hasan loh. Kalau hasan itu baik, kalau ahsan itu lebih baik. Jadi sangat baik. Ahsan itu tadi, ya, bentuknya kalimat superlatif ataupun isim adzam, jadi yang lebih baik, ya. Santun, lemah lembut, bahasa yang baik dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu kok masih, ya sudahlah. Inna rabbaka a'lamu biman dola an sabilihi, ya, lagi kan 3 ayat ini. Jadi kalau ada orang yang suka menyesatkan orang lain, itu artinya sudah melanggar 3 ayat ini yang kita sampaikan tadi. Dan itu sudah, ya, tahu sendiri resikonya kan. Dan juga wa alamu bil muhtadin, sama ya redaksinya, Allah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Jadi orang yang sukanya pembenaran itu beda dengan kebenaran. Maka kita harus lebih, ya, lebih dalam arti hati-hati kalau mengatakan kepada yang berbeda paham dengan kita. Semua adalah Allah. Jadi antara benar dan merasa benar, ya, menjadi benar itu penting, namun merasa benar itu tidak baik. Kearifan akan membuat seorang menjadi benar, tetapi bukan merasa benar. Perbedaan orang benar dan orang yang merasa benar, nanti kita lihat. Jadi jelas ya. Jadi antara benar dan merasa benar, ya, itu berbeda. Menjadi benar itu penting, namun merasa benar itu tidak baik. Nah ini loh. Jadi maka kearifan akan membuat seseorang menjadi benar, tetapi bukan merasa benar.
Nah, jadi benar dengan merasa benar berbeda. Perbedaan orang benar dan orang yang merasa benar. Kita lihat sekarang. Ya. Nih, ya. Besok kalau dengarkan di YouTube diulang lagi, Pak. Jangan kan lihat ya. Ya. Satu. Nah. Orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah yang paling benar. Nah ini ada ciri-ciri. Sebaliknya, orang yang merasa benar di dalam pikirannya hanya dirinya lah yang paling benar. Nah, jadi kalau orang benar itu pikirannya itu ya apa? Tidak berpikiran yang paling benar. Ya. Orang yang benar masuk masjid sana mau, masjid sana mau, masjid sana mau, kan semua masjidnya Allah kok. Tidak pilih kasih. Ya. Tapi orang yang merasa benar, aku nek ra nurul udah wegah. Misalnya gitu. Dah itu udah ya. Asas ini yang tiga. Orang benar bisa menyadari kesalahannya, sedangkan orang yang merasa benar merasa tidak perlu untuk mengaku salah. Ini juga ada cirinya. Ya. Kalau benar itu kita punya salah ya, mungkin salah apa kita coroan ini kita dadaki, ya. Minta maaf. Kan ciri orang bertakwa itu kan salah minta maaf. Kalau orang lain salah memaafkan. Tapi kalau merasa benar ya tidak perlu minta maaf gitu. Terlanjut. Orang yang merasa maksud saya ini nomor 5 ya. Orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Nah, jadi orang benar itu selalu introspeksi diri. Ya. Bahasa Al-Qur'annya muhasabah. Dan juga bersikap rendah hati. Rendah hati itu tawadhu. Ya. Tetapi orang yang merasa benar merasa tidak perlu introspeksi karena merasa paling benar, mereka cenderung tinggi hati. Nah, sudah. Biasanya sombong, Pak. Merasa karena sudah paling super. Seperti iblis itu kan begitu. Sudah tinggi hati, ya, tidak mau introspeksi ya, gitu. Bertujuh, ya. Orang benar memiliki kelembutan hati, ia dapat menerima masukan dan kritikan dari siapa saja, sekalipun itu dari anak kecil. Orang yang merasa benar, hatinya keras, ia sulit untuk menerima nasihat dan masukan apalagi kritikan. Ada perbedaan. Kalau orang benar itu ya ada kelembutan, ya, rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang, juga menerima masukan, kritikan dari siapapun, termasuk anak kecil. Maka kan saya itu temanya saya lupa itu kan kita berguru itu kepada siapa saja, ya. Bahkan orang yang mengkritik atau orang yang menjelekkan kita itu sebenarnya guru yang paling baik. Misalnya penjangan jualan, ya. Terus ini kok dagangannya gini jelek gini, terus penjangan punya pembantu ataupun karyawan dilapori, Pak karyawan jenengan itu ngomongnya nggak enak. Dengan adanya kritik dan saran ini kan akhirnya bisa memperbaiki pelayanan, termasuk kita dalam ya sebagai takmir masjid atau mungkin Pak RT Pak RW itu kalau dikritik malah gitu, wah RW ini kok RT ini kok kesetmen, dicari mesti terus ke dalam setting ngerti kan begitu kan. Nek dilem terus malah kemaki kok. Gitu. Tapi nek Pak RT ora kemaki, nek Pak RW mbuh. Kari petang sasi kok Pak, santai mawon. Engko pensiun nggih munggah gunung gawe gubuk nang gunung. Ya mendita tau nek S2 dadi pendeta sebenarnya gitu kayak pengalaman Nabi Yusuf. Ya itu selingan nggih. Tapi paham mboten Bu niki wau. Ya sedikit ya. Ndak paham ndak apa-apa, yang penting gitu kan. Ya. Tapi selama sehat ya kuat ya, seperti misalnya Pak RT masih muda itu ya besok lanjutkan ndak masalah.
Kalau sudah sepuh ini kan perlu pensiun gitu kan. Ya, gitu. Lanjut ya, sampai mana tadi? Nah ini 8, sekarang masuk 9 ya. Orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya serta berucap penuh kehati-hatian. Orang yang merasa benar berpikir, berkata dan berbuat sekehendak hatinya tanpa pertimbangan atau memperdulikan perasaan orang lain. Nah ini biasanya kalau orang merasa benar itu kaku, Pak. Kaku. Pokoknya gini, orang kalau sudah pokoknya gini itu sudah repot itu. Ya. Pokoknya gini, misalnya gitu. Nah. Dan itu biasanya hal-hal demikian itu yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan kulitnya saja. Ya. Aku kalau takbir nek ora ning kuping ora, sing siji aku nek ora ning dodo ora. Itu misalnya demikian. Ya. Nanti rebutan benar, kan semuanya benar. Maka jangan dalam beribadah itu jangan punya nafsu. Tapi kadang kan ada orang yang bernafsu, ya. Misalnya wis nang masjid, enek koncone mungkin sholatnya cepet, acara we dilokke, ya, itu namanya kan malah nafsu. Tidak baik kan begitu. Ya. 11. Pada akhirnya orang benar akan dihormati, dicintai dan disegani oleh hampir semua orang. Sedangkan orang yang merasa benar sendiri hanya akan disanjung oleh mereka yang berpikiran sempit dan yang sepemikiran dengannya, atau mereka yang hanya sekadar ingin memanfaatkan dirinya. Jadi ini ada ciri-ciri yang sudah saya sampaikan ini, semoga juga memahami. Ya. Jadi kalau orang yang masih suka ya menyerang orang lain karena pemahaman yang berbeda, ya, menganggap salah orang lain, kemudian menghakimi, ya, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor, itu biasanya dia sebetulnya ingin dianggap orang baik, tapi nyatanya orangnya seperti itu, ya. Dan ini ciri orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi karena apa? Ya karena wawasannya masih sempit, ya. Pikirannya itu masih kotor, ilmunya juga dangkal. Ya. Tapi bagi yang berwawasan luas, ya, itu mungkin pikirannya sudah jernih, ya, ilmunya sudah diasah tiap hari, ya, sudah ibaratnya sudah orang itu sudah naik ke atas gunung, Pak. Kalau orang itu dari atas gunung melihat bawah itu indah semua. Tapi itu kelasnya masih di bawah itu masih melihat wah ini jurang ini. Tapi kalau sudah naik ke gunung, ya. Saya dulu kan pernah lewat di Sindoro itu sudah dekat puncak tapi masih di bawah. Tuh lihat sebelah timur itu indah semua, nggak ada yang tidak indah. Misalnya demikian. Apalagi dari orang yang suka naik, ya, mapala itu. Kalau untuk saksi dari atas tuh lihat bawah berarti indah semua. Jadi orang yang sudah berwawasan luas, ilmunya tinggi itu melihat kejadian apapun itu semuanya baik-baik saja. Jadi sudah tidak menilai ini salah, ini buruk dan sebagainya. Kalau ada anak nakal dan sebagainya itu memang proses, semua proses. Orang belum ke masjid, tidak apa-apa, itu proses. Nanti akan belajar kehidupan. Oh, aku ki kok nek pengen yang masjid, nah, nanti kalau ke masjid tenang dan lain sebagainya itu nanti proses semuanya. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi wah itu atau yang masjid itu kafir, nah, itu nanti tidak baik juga. Namanya ngurusi orang lain. 13 ya di sini ya. Mari terus memperbaiki diri untuk bisa menjadi benar agar tidak selalu merasa benar. Bila kita sudah termasuk tipe orang yang benar, tetaplah dalam kebenaran dan selalu rendah hati. Kuncinya juga rendah hati, Pak. Kan sering saya analogikan, samudra itu kan tempatnya bawah, ya. Ada air dari pegunungan, ada air banjir, ada air kotor, ya. Ada orang buang tikus kucing di sungai, semua diterima oleh samudra itu. Ya, diolah dan lain sebagainya, nanti menguap
laut menguap ya, jadi awan, jadi hujan, ke bumi lagi. Itulah siklus. Sebetulnya kita ndak boleh saat ini kita tinggi hati dan lain sebagainya. Kan nuwun sewu ya. Siklus kehidupan itu seperti saya gambarkan kalau kita belajar semesta dari air tadi. Bapak kan niki air minum ya. Penjelasan tahu nggak ini ambilnya dari mana? Kan nggak tahu loh. Mungkin bisa saja loh air yang di kemasan ya, bukan ini mungkin. Itu ambilnya dari dalam, yang di sana itu ada makam. Air-air yang di sini ada unsur-unsur dari jenazah tadi, mungkin ya molekul atau apa ya. Terus diminum panjenengan. Seger bang ya? Seger. Kita kan tidak tahu. Nah itu minum, besok mungkin ada yang muda yang minum kemudian jadi sperma, jadi ovum, nanti jadi anak, jadi manusia lagi kan gitu. Bisa saja, itu kan namanya siklus. Ya, maka kita kalau lihat di semesta ini sebenarnya begitu. Maka kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya gambarkan satu putaran, kalau kita kembali pada Allah dalam keadaan baik, titik awal titik akhir itu tidak kelihatan. Maka kuncinya adalah rendah hati, jangan tinggi hati. Sebagai akhir ayat malam ini kita tutup dengan surah 19 ayat 96 ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, ini ya. Jadi kalau orang sudah ditanamkan rasa kasih sayang, itu artinya dia sudah beriman kalau amal soleh. Kalau orangnya masih belum berkasih sayang, masih benci sama orang lain, ya, masih menjustifikasi orang lain, masih merendahkan orang lain, masih ya menjelekkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, artinya dia belum berkasih sayang. Maka dalam kita mengucap assalamualaikum itu harus kita ada rasa kasih sayang pada siapapun untuk berdoa itu. Nah ini kuncinya. Kalau ada orang yang belum ya Allah belum ya menanamkan dalam hati mereka kasih sayang, artinya dia mungkin perlu dipertanyakan iman dan amal solehnya. Ya, semoga yang sedikit ini Bapak Ibu ada manfaatnya ya. Yang kuncinya adalah kita harus rendah hati ya. Kemudian selalu menerima informasi yang baru itu untuk pencerahan kita. Jangan sampai kita selalu menyalahkan yang orang lain, tapi kita harus diri kita ini fokus ya di dalam diri kita. Jiwa kita ini ada sudur kesadaran, dalam kesadaran ada kolbu, dalam kolbu ada fuad, dalam fuad ada cahaya ilahi. Nah itulah yang kita bentangkan, kita luaskan sehingga diri kita ini furqonnya, pembedanya tumbuh menjadi orang-orang yang selalu mendapat pencerahan. Demikian malam ini, semoga manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fangkum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.